Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara menginput value sheet ya. Jadi di video terakhir kemarin kita sudah membahas 3 saham yaitu CPIN, JPFA dan juga MAIN. Di mana masing-masing saham tersebut saya memberikan target optimisnya. Nah, cara saya menentukan target optimis tersebut saya menggunakan value sheet ya, dan template value sheet ini bisa teman-teman download secara gratis. Caranya teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, berikut cara penginputannya. Nah, setelah teman-teman download template value sheet tersebut ya, teman-teman buka dan isinya akan seperti ini. Cuman karena yang teman-teman download itu adalah template, maka isinya masih kosong ya. Jadi belum ada isinya, tetapi rumusnya sudah ada. Jadi tinggal teman-teman input. Nah, cara inputnya, teman-teman yang pertama pasti harus download dulu laporan keuangan ya, dimana teman-teman tinggal masuk ke websitenya IDX ya, idx.co.id, kemudian teman-teman tinggal download laporan keuangannya di menu ini ya, kemudian tinggal ketik saja nih JPFA ya, masuk tahun 2021 kuartal 2 atau triwulan 2. Nah, kemudian teman-teman pilih nih yang laporan keuangannya bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi ini adalah laporan keuangan konsolidasian. Jadi teman-teman download yang ini karena ini yang lengkap gitu. Nah, sekarang teman-teman masuk lagi nih di value sheet-nya ya. Cara penginputannya ini ada banyak baris ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah aset. Jadi aset ini ada di sini ya, di dalam laporan keuangan di total aset ini. Nah, teman-teman masukkan di sini. Nah, kemudian untuk hutang bank dan obligasi, di sini teman-teman masuk ke sisi liabilitas ya, sisi liabilitas, dan hanya pilih hutang bank saja ya, hutang banknya atau penerbitan obligasi. Jadi di sini ada hutang bank jangka pendek, kemudian ada hutang bank jangka panjang, ada hutang obligasi. Ya, ini liabilitas jangka pendek, kemudian liabilitas jangka panjangnya ini ada utang bank jangka panjang dan juga utang obligasi. Nah, pos-pos ini teman-teman jumlahkan semua. Setelah dijumlah, tinggal input atau masukkan di sini ya, di baris hutang bank dan obligasi. Ya, oke. Kemudian untuk saldo laba, teman-teman masuk di sisi ekuitas ya. Nah, di sisi ekuitas ini ada saldo laba. Nah, saldo laba ini tinggal teman-teman jumlahkan nih antara yang telah ditentukan maupun yang belum ditentukan. Nah, ini ya, 331 dan 8,5 triliun ini teman-teman jumlahkan, kemudian input di sini. Kemudian untuk ekuitas, teman-teman pilih ekuitasnya yang subtotal di sini ya. Jadi di atas non pengendali. Jadi bukan total ekuitas, tapi ekuitas yang hanya diatribusikan ke pemilik entitas induk ya. Biasanya letaknya di atas kepentingan non pengendali. Nah, teman-teman masukkan di sini ya, di kolom kuartal 2 ini. Kemudian untuk pendapatan pastinya teman-teman masuk di laporan laba rugi ya. Pendapatan atau penjualan ini sama saja. Teman-teman masukkan ini ya. Penjualan neto masukkan di sini. Kemudian laba kotor adalah pos ini ya, laba bruto ya. Jadi pendapatan setelah dikurangi dengan HPP atau beban pokok penjualan. Nah, di sinilah ketemu laba bruto ya, laba bruto, atau kalau di file Excel-nya kita sebutnya laba kotor, sama saja. Kemudian juga laba bersih. Nah, laba bersih ini teman-teman lihat laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Jadi di sini ya. Nah, ini ya, jadi bukan total labanya ya, bukan total labanya, tapi yang diatribusikan ke pemilik entitas induk ya, 1542788. Nah, teman-teman isi semua ya. Oke, sorry, satu lagi ya, jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar, maka teman-teman scroll ke bawah nih. Biasanya ada di pos ekuitas. Nah, di sini di pos modal saham ini biasanya ada di sini. Ya, jadi ini pos nomor 25. Nah, teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu angka 25. Nah, angka 25 ini masih 20, terus ke bawah
ya. Oh, ini 36 kelewatan, sorry ya. Jadi temukan nomor 25. Oke, nah ini 25 ya, modal saham. Nah, di sini modal saham ada nih, jumlah lembar saham yang beredar ada. Nah, teman-teman pilih yang ini ya, total saham beredar ya, bukan totalnya, tapi yang beredarnya saja, alias di luar treasury. Nah, ini kan modal saham diperoleh kembali. Jadi ini kan perusahaan melakukan share buyback. Nah, teman-teman jangan pilih ini, tapi yang beredarnya saja. Jadi biasanya letaknya di atas treasury atau modal saham diperoleh kembali. Jadi ini sini angkanya adalah 11620 ya. 11620. Jadi di sini tulis 11620. Oke ya. Sini juga. Nah, teman-teman isi semua dan perlu teman-teman perhatikan ya. Di sini saya sudah setting yaitu satuannya per juta rupiah. Jadi teman-teman nanti disesuaikan lagi ya. Jadi kalau di sini sudah dinyatakan jutaan rupiah, teman-teman tinggal input persis sama gitu ya. Misalkan di kolom di laba bersihnya, di asetnya, misalkan contohnya di sini. Nah, di sini aset ya dalam jutaan rupiah berarti teman-teman input semua. Tapi kalau misalkan nanti di sini ada keterangannya dalam ribuan ya atau dengan full rupiah ya, nilai rupiah penuh. Nah, teman-teman perlu sesuaikan ya, yaitu per jutaan saja. Ya, soalnya rumusnya sudah per jutaan di sini ya. Jadi teman-teman sesuaikan cara inputnya. Nah, teman-teman perlu isi semua dari kuartal 2, kuartal 1 sampai tahun 2020 juga ya. Teman-teman buka lagi di sini. Di sela-sela antara kolom 2019 dan 2020 ini ada kolom kuartalannya ya. Jadi caranya untuk membuka teman-teman dipilih di sini ya. Pilih di sini kemudian klik kanan di unhide. Nah, di sini. Ini ada kolom kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Kenapa perlu diisi? Supaya pertumbuhannya ketahuan. Kalau teman-teman nggak isi kuartalannya ini, pertumbuhannya nggak ketahuan, ya. Nah, ini untuk kolom kuartalnya hanya 2020 saja, tapi untuk 2019 ke belakang tinggal isi tahunannya saja ya, sampai tahun 2013. Tinggal isi tahunannya. Tapi untuk yang tahun 2020 perlu teman-teman isi kuartalannya juga. Nah, di sini teman-teman akan kelihatan nih di kolom bawah, di baris bawah ini ya. Ini adalah pertumbuhan per kuartalannya, ya. Kalau teman-teman input semuanya akan ketahuan nih, per kuartalannya ketahuan. Jadi di kuartal 2 ini laba bersihnya, kalau teman-teman buka di laporan keuangan kan ini adalah dihitung dah ya dari awal tahun ya, dari awal tahun Januari 2021 sampai Juni 2022. Nah, di sini nanti akan merumus hanya per kuartalannya. Jadi ini adalah laba kuartal 1 saja, ini adalah laba kuartal 2 saja. Ya, jadi di sini ketahuan ternyata kuartal 2 sebenarnya labanya turun kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2021 gitu ya. Nah, ini ketahuan ya. Nah, kalau di sini ini adalah pertumbuhan secara year on year-nya. Jadi ini laba kuartal 2 dibandingkan laba kuartal 2 2021 dibandingkan laba kuartal 2 2020. Ya, jadi kenaikannya 895%. Ya, nah, selanjutnya setelah teman-teman input semua, selanjutnya teman-teman input apa lagi? Nah, teman-teman perlu input proyeksinya. Proyeksi sampai akhir tahun 2021. Cara inputnya seperti ini ya. Untuk baris aset sampai dengan jumlah saham yang beredar, tinggal disamakan saja di kuartal 2-nya ya, yaitu caranya di kolom persen ini ya. Di kolom persen ini 16 sampai 0 ya, ini ditarik seperti ini kemudian di copy ya. Nah, di copy kemudian di paste di sini ya, dipastekan di sini. Cara paste-nya juga bukan Ctrl V ya teman-teman, tapi klik kanan pilih yang value ini ya. Karena kalau teman-teman pakai Ctrl V nanti rumusnya akan beda gitu ya. Jadi ini contoh ya. Contoh kalau Ctrl V. Ya, ini copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini berubah ini.
nggak sinkron gitu ya. Maka harus pakai klik kanan ya, klik kanan kemudian dipilih value ini. Nah, kemudian untuk baris pendapatan sampai laba bersih, nah teman-teman perlu mengira-ngira gitu ya. Kira-kira di sini kita kira-kirakan saja. Saya biasanya akan memproyeksi seperti ini. Kalau misalkan kuartal 2 naik 31%, ya seharusnya sampai akhir tahun ya paling enggak untuk naik sebesar 20% sih harusnya masuk akal gitu ya. Lagian di sini angkanya kan kalau di semester 1 22 triliun, masa sampai akhir tahun ya 44 triliun adalah angka yang masuk akal ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau ini sudah naik 87%, ya anggap saja naik 50% gitu. Ya masih masuk akal ya, atau kalau misalkan ketinggian ya naik 40% saja gitu. Kemudian ini kalau naik 895%, ya untuk konservatifnya kita tulis saja naik 200%. Ya ini kan juga masuk akal ya, sampai semester 1 labanya 1,5 triliun, ya sampai akhir tahun 2,7 triliun seharusnya bisa terlampaui. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu isi nih harga saham sampai stock split di sini ya. Harga saham teman-teman bisa masuk ke websitenya TradingView ya di sini. Nah, tradingview.com. Saya biasanya pakai website ini teman-teman sekalian ya. Ini website yang bagus ya, bagus untuk kita lihat history harga sahamnya. Kemudian search market here. Jadi teman-teman masuk di sini tinggal ketik aja nih JPFA. Ya. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Nah, JPFA sekarang harganya ditutup sekarang tanggal 24 Agustus ya. Ini ditutup di harga 1.790 ya, tinggal tulis aja nih 1.790. Kemudian total dividen dikeluarkan, teman-teman balik lagi ke laporan keuangannya, masuk ke laporan arus kas ya, laporan arus kas di sisi aktivitas pendanaan. Nah, di sini biasanya ada nih. Nah, ini pembayaran dividen. Pembayaran dividennya untuk tahun ini 464231. Tulis saja nih. 464231. Oke ya, kemudian stock splitnya 1. Nah, ini stock split ini maksudnya kalau perusahaan tidak melakukan stock split, tulis saja 1. Tapi kalau perusahaan melakukan stock split, misalkan 1:5, maka yang diproyeksi 2021 tetap tulis 1, tetapi di tahun-tahun sebelumnya diganti 5 gitu. Misalkan di sini ya, ganti 5. Ya, tapi karena untuk JPFA tidak melakukan stock split tetap 1 ya. Nanti ketahuannya di jumlah saham yang beredarnya ya, nanti akan berubah. Kalau misalkan di kuartal 2 ini berubah tiba-tiba menjadi lebih banyak, ya ini berarti jangan-jangan perusahaan stock split gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu lagi. Nah, teman-teman cukup input di kolom yang berwarna hijau saja ya. Hanya yang berwarna hijau saja. Karena kalau yang warna lain itu sudah rumus. Ya, rumus semua. Ya, di sini proyeksi ya teman-teman input yang warna hijau ya. Ini semua rumus. Dan kalau teman-teman sudah input semuanya, nanti sudah merumus semua nih dari sheet selanjutnya, sheet indikator pertumbuhan, histori kinerja, valuasi harga saham, ini sudah merumus semua ya, merumus semua kalau teman-teman sudah menginput semuanya ya. Jadi di sheet input ini teman-teman lengkapi, kemudian nanti akan merumus semua di sini. Nah, saya biasanya akan lihat nih indikator dan pertumbuhannya. Pertama yang paling atas adalah DAR, sisi hutangnya ya. Sisi hutangnya seperti apa? Ternyata secara historis ini bagus ya, dimana secara historinya ini menurun ya, dari 100 di atas 100%, sekarang per posisi sekarang hanya 86% ya. Jadi bagus lah ya, ada perbaikan neraca seperti itu. Oke, selanjutnya ROE. Nah, ini yang juga perlu kita perhatikan. ROE-nya bagaimana gitu. Nah, ROE di sini 2021 ini berdasarkan proyeksi ya yang teman-teman input tadi. Kalau teman-teman inputnya terlalu optimis ya nanti ROE-nya akan membesar. Tapi kalau teman-teman input secara konservatif di sini akan lebih masuk akal. Nah, di sini kita lihat ya labanya 2,7 triliun naik 200% dibandingkan tahun kemarin. Ya, maka ROE-nya proyeksinya bisa mencapai 23%. Nah, kemudian teman-teman lihat nih historinya. Kapan terakhir 23% ini? 23% ternyata tahun 2018.
Ya, dan tahun 2018 kemarin valuasinya, price to book value-nya mencapai 2,62 kali gitu. Nah, maka harga sekarang di 1.790 ini masih menunjukkan PBV 1,7 kali atau 1,8 kali. Nah, ini masih di bawah harga wajar saya menyebutnya ya, harga wajar untuk periode tahun sekarang. Ya, jadi saya optimis nih ketika kinerjanya bisa seperti ini ya, alias sampai akhir tahun akan naik laba bersihnya, naik signifikan seperti ini, maka saya optimis harga sahamnya akan menyentuh valuasi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,6 kalinya. Nah, 2,6 kali untuk menemukan angka harga sahamnya bagaimana ya, tinggal diotak-atik saja di sini ya, di harga saham di 2021 ini. Kalau 1.790 menunjukkan PBV 1,8, berapa 2,6 kalinya? Ya tinggal otak-atik saja. Misalkan kita tulis di sini 2.500. 2.500 ternyata masih 2,5 kali. Ya kita naikkan sedikit ya, 2.600. 2.600 ya 2,6 kali. Ya maka bisa disimpulkan nih, target optimis untuk JPFA dengan kinerja saat ini adalah 2.600. Jadi kalau sekarang harganya masih di 1.790 ya ini masih oke gitu untuk dibeli gitu ya. Cuman memang teman-teman sekalian, untuk menuju ke 2.600 ini tidak selalu naik ya. Pasti setelah naik itu ada turunnya. Nah, maka cara yang tepat menurut saya adalah beli secara bertahap. Jadi kita beli sedikit dulu, dan ketika harga sahamnya koreksi ya, ternyata koreksi atau ada penurunan setelah naik kan biasanya ada take profit dan itu membuat harga sahamnya turun. Nah, di situ kita tambah muatan. Oke ya, selain itu di sini untuk sheet history kinerjanya berupa balok ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ekuitasnya naik terus ya, pendapatannya naik terus, laba bersihnya naik turun. Nah, ini yang di video kemarin saya ambil ya. Saya ambil dari value sheet ini, saya masukkan ke slide PowerPoint. Valuasinya pun juga sama di sini ya, valuasi ini ya. Biasanya kita lihat secara grafiknya, 2,6 kali. Jadi kalau sekarang ya 1.790, maka valuasi harga sahamnya 1,7 kali di sini ya. Ini adalah histori harga sahamnya per akhir tahun ya. Jadi untuk harga saham di sini teman-teman cukup input saja per akhir tahun teman-teman ya. Kenapa per akhir tahun ya? Karena yang namanya kinerja kan kita menilai sampai akhir tahun gitu kan. Kalau kita lihat kinerja sekarang ya masih belum oke ya, belum 1 tahun, masih ada waktu sampai akhir tahun, kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian ya, template-nya bisa teman-teman download ya dengan cara klik linknya di dalam deskripsi di video ini maupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke teman-teman sekalian, itu cara inputnya value sheet yang sudah teman-teman download ya. Teman-teman bisa download, atau kalau misalkan teman-teman tidak punya waktu untuk input laporan keuangan satu persatu tersebut ya, teman-teman bisa langganan value sheet kami ya, karena kami sudah input semua data sekitar 200 saham yang sudah kami input di dalam template value sheet ini. Teman-teman tinggal baca ya, dan tinggal otak-atik sedikit. Ya, oke, terima kasih sudah menonton video sampai akhir ya. Tunggu video kami selanjutnya, dan saya tunggu Anda di webinar akhir bulan ini. Salam Passive Income.